Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurajjahani ay al-isyaratu wal imahu alal mafhumaini ay al-muwafaqati wal mukhalafati. Dan diunggulkan apa isyarah dan ima atas dua mafhum, yakni mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Kita masih ingat bahwa madlul itu ada dua, ada mantuk, ada mafhum ya. Yang dibagi kepada mantuk dan mafhum itu madlul, bukan dalalah. Mantuk ada dua, ada mantuk sharih, ada mantuk ghairu sharih. Mantuk ghairu sharih meliputi isyarah, ima, dan iqtidah. Mafhum ada dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ini versi mutakallimin ya. Kalau versi Hanafiyah itu sudah bahwa ada dalalah ibarah, dalalah isyarah, dalalah dalalah dan dalalah iqtidah. Ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, dan iqtidahun nas. Dalalatun nas yang dimaksud mafhum muwafaqah. Kalau bertentangan satu sama lain, yang mana yang dibenarkan? Tidak berbicara tentang mantuk sharih ya. Tidak berbicara tentang ibaratun nas. Tapi berbicara tentang isyarah, ima, mafhum muwafaqah, dan mafhum mukhalafah. Isyarah dan ima dibenarkan kepada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Li'anna dalalatal awwalaini fi mahallin nutqi bi khilafil mafhumaini. Karena dalalahnya isyarah dan ima adalah fi mahallin nutqi. Sementara muwafaqah dan mukhalafah tidak fi mahallin nutqi. Meskipun itu isyarah, meskipun itu ima, tapi kan termasuk mantukun nas kan. Tapi seringkali lebih jelas mafhum muwafaqah daripada isyarah ya. Isyarah itu seperti tidak batalnya puasanya orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub, diambil dari isyarahnya nas. Apa itu uhilla lakum? Itu kan sangat sama sekali ya. Tidak bisa dibandingkan dengan haramnya memukul orang tua yang diambil dari mafhumnya fala taqul lahum uffin, kan jauh sekali. Alasannya karena dalalah isyarah dan dalalah ima adalah fi mahallin nutqi, yakni mantukun nas, sementara muwafaqah dan mukhalafah mafhumun nas. Wal muwafaqatu 'alal mukhalafati, dan diunggulkan apa muwafaqah atas mukhalafah. Kalau dibayangkan ada ta'arud antara muwafaqah dan mukhalafah, maka yang dimenangkan adalah muwafaqah. Alasannya liduk fitsani bil khilafi fi hujjiyatihi bi khilafil awwali. Karena yang kedua, yakni mukhalafah itu lemah. Kenapa lemah? Karena kehujahannya masih diperselisihkan ulama, berbeda dengan mafhum muwafaqah. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan mafhum mukhalafah. Ulama Hanafiyah saja
mengingkari keberadaan mafhum mukhalafah. Sementara mafhum muwafaqah disepakati. Wa qila aksuhu, tapi justru ada yang mengatakan sebaliknya, yurajjahu al-mukhalafatu alal muwafaqati. Bude alasan lagi ya. Li annal mukhalafata tufidu ta'sisan bi khilafil muwafaqati. Karena muwafaqah itu menunjukkan taksis, pembasikan, membangun sesuatu yang baru berbeda dengan muwafaqah. Kalau muwafaqah ini kan seirama dengan mantuknya, ya kan? Mantuknya haram, muwafaqah haram. Mantuk wajib, muwafaqahnya wajib. Tidak ada yang baru, kan? Mengatakan ufin haram, memukul haram, kan? Tidak ada yang baru, kan? Berarti la tufidu taksisan. Tak bangun rumah anyar, ya kan? La yu'assisu syai'an jadidan. Sementara mafhum mukhalafah ini hukumnya akan berbeda dengan mantuk. Hukum anyar, kan? Li annal mukhalafata tufidu ta'sisan. Mana yang lebih afdal, takkid apa taksis, ya kan? Kan ada kaidah apa kaidah itu? At-tauqidu aula min at-taksis atau at-taksisu aula min at-takkid. Takkid itu kan tidak mengadakan sesuatu yang baru, tapi memperkuat sesuatu yang ada, kan namanya tauqid. Kalau taksis itu membangun sesuatu yang baru. Taksis kebai si anyar. Wal nakilu anil asli ay al bara'atil asliyati alal muqarriri lahu. Dan dimenangkan apa khabar yang menukil dari asal, yakni bara'ah asliyah, dimenangkan atas khabar yang menetapkan asal. Ada dua khabar ta'arud, yang satu nakil anil bara'atil asliyah, yang satunya muqarrirun lah. Mana yang dimenangkan? Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang wajib, itu kan bara'ah asliyah, kan? Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang haram, itu kan bara'ah asliyah, kan? Kalau kemudian ada dalil yang mengharamkan yang pada dasarnya tidak haram, itu namanya nakil anil asli, kan? Nakil anil asli. Sekarang ada dua khabar, yang satunya nakil anil asli, yang satunya muqarrirun lil asli. Mana yang dimenangkan? Di sini dikatakan yurajjahu an-nakilu anil asli alal muqarriril asli indal jumhur. Indal jumhur. Alasannya li annal awwala fihi ziyadatun alal asli. Karena sesungguhnya yang pertama, yakni nakil, ialah di dalamnya terkandung ziyadah alal asal. Menurut asal itu tak haram. Kemudian ada khabar yang mengatakan haram, bahwa di dalamnya ada ziyadah alal asli. Bikhilafis tsani, berbeda dengan yang kedua, yakni al-muqarrir lil asli. Laisa fihi ziyadatun alal asli, muqarrir lil asli. Wa qila aksuhu, ada yang mengatakan sebaliknya, al-muqarrir yurajjahu alal nakil, ya kan? Khabar yang menetapkan asal
dimenangkan atas khabar yang nakil anil asli. Pada dasarnya katakanlah itu tak haram menurut bara'ah asli. Kemudian ada khabar yang satunya nakil, yang satunya muqarrir. Yang muqarrir berarti mengatakan tak haram kan? Sesuai dengan aslinya. Yang nakil mengatakan haram. Mana yang dimenangkan menurut yang pertama, an-nakiluh yurajjahu 'alal muqarrir, menurut sebaliknya al-muqarrir yurajjahu 'alan nakil. Bi an yuqaddara ta'khirul muqarriril asli, dengan cara diperkirakan apa terkemudiannya yang muqarrir pada asal. Kenapa muqarrir asli yang dimenangkan? Karena diperkirakan dia yang datang terakhir. Jadi ada asal, ada nakil, kemudian ada muqarrir, kan begitu ya. Pada dasarnya tak haram, kemudian ada yang nakil daripada tak haram kepada haram. Ada dalil yang mengatakan tak haram, berarti tak haram nomor telur itu ya kan. Asal, nakil, muqarrir ya kan. Bi an yuqaddara ta'khirul muqarriril asli. Diasumsikan bahwa muqarrir itulah yang terakhir. Diufidah taksisan agar supaya berfaedah kepada taksis kan. Muqarrir dari satu sisi tapi taksis di sisi yang lain. Kama afadahun nakilu, sebagaimana yufidu at-taksisa apa an-nakil kan. Kalau nakil dikatakan yufidu taksisan, meskipun itu muqarrir tapi diasumsikan itu yang terakhir, kan taksis juga. Kalau demikian fayakunu nasikhan laha, maka ada apa yang muqarrir adalah menasah kepada yang nakil ya kan? Bukan menasah kepada asal, karena perubahan dalil dari asal bukan nasah ya. Sesuatu yang pada dasarnya tak haram, kemudian ada dalil yang mengharamkan, dalil yang mengharamkan itu bukan nasih ya kan. Karena agar supaya disebut nasih, hukum yang dimansuh berdasarkan dalil juga kan, bukan bara'ah asli ya kan. Oleh karena itu wajibnya sholat waktu itu tidak menasah tak wajibnya sholat waktu. Karena tidak wajibnya sholat 5 waktu itu adalah al-aslu kan. Tidak berdasarkan dalil. Misalnya dzalika, ada pun contohnya hal itu. Ini ontong bercontohnya. Hadis itu ada pun hadis man massa zakarahu faliyatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, dia wajib berwudu sebagai tanda bahwa masul zakar yang kudu al-wudu. Ya. Sahahahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Ma'a hadis Tirmidzi wa ghairihi, ini ta'arud dengan hadis Tirmidzi juga. Annahu sallallahu alaihi wasallam sa'adahu rajulun, bertanya kepadanya seseorang, mas sadakaruhu, yang telah menyentuh zakarnya. Masa orang nekuk zakarnya tanya ke Kanjeng Nabi? Ya, kalau tidak tanya kepada Nabi, mau tanya kepada siapa ya? Kalau sekarang soal ini saya tanya ke kiai kan. Saya tanya ke kiai pilkada. Ya. Mestinya kan soal-soal seperti ini yang ditanyakan kan. Pertanyaannya, a'alaihi wudu'un, apakah dia wajib wudu kembali? Qala, bersabda siapa Nabi, wa innama huwa bad'atun minka. Zakar itu kan hanya
sepotong daging daripadamu, kan pada bonsok itu. Artinya tak membatalkan wudu, ya kan. Ini kan ta'arud, saudara. Yang satunya ini nakil, yang satunya ini muqarriril asli, kan. Pada dasarnya masul dzakar kan tidak membatalkan wudu, kan. Pada dasarnya. Kalau kemudian ada hadis yang mewajibkan wudu, berarti hadis ini nakilun anil asli. Sedangkan wa innama huwa bat'atun minka ini muqarrirun lil asli. Jadi masih menang ini. Pendapat yang kedua mengatakan yang muqarrirul asli yang dimenangkan dengan diasumsikan, ya kan, bahwa itu datang terakhir. Datang terakhir setelah datangnya man massadzakarahu falyatawaddo. Wal musbitu 'alan nafi. yakni yurajjahu al-khabaru al-musbitu 'alal khabari an-nafi. Dimenangkan apa khabar yang menetapkan atas khabar yang menafikan. Khabar ini mengatakan iya, khabar ini mengatakan tidak. Sidima yang dimenangkan itu. Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Pada kaidah itu ya. Si A mengatakan bahwa yang namanya Khalid punya hutang. Si B mengatakan Khalid tak punya hutang. Ya kan? Ta'arud antara siapa yang pertama yang disebut? Zaid dan Khalid berbeda pendapat tentang yang namanya si A. Zaid mengatakan si A punya hutang, Khalid mengatakan si A tidak punya hutang. Berarti Zaid ini namanya musbit, Khalid namanya nafi, kan? Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan dimenangkan atas yang menafikan. Karena yang menetapkan berarti lebih punya pengetahuan daripada yang tak menetapkan. Makanya seseorang tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu tidak begini dan tidak begitu, ya kan? Mak bisa mengatakan tak begitu. Apa kamu terus affirm orang itu? Ya kan? Saya bersaksi si A tak punya hutang, mak tahu cek tandi hutang. Apa kamu selalu bersama dia? Sulit, ya. Berbeda dengan mengatakan bahwa si A punya hutang. Listimalihi ala ziyadati ilmin, karena mengandungnya musbit atas tambahan lebih tahu, kelebih tahuan. Musbit lebih tahu daripada nafi. Wakila aksu, berapa wakila aksu. Alasannya li'tidadi an-nafi bil asli, karena berkekuatannya nafi dengan asal. Pada dasarnya kan tidak, ya kan? Jadi an-nafi ya'tadidu bil asli. Yang menafikan mendapat kekuatan dengan sesuai dengan asal. Ya. Ini sudah ada dua pendapat. Ada yang pertama mengatakan al-musbitu muqaddamun 'alan nafi, yang kedua mengatakan an-nafi muqaddamun 'alal musbit. Wa salifuha sawa. Ya, ini wasaditul aqwal mengatakan bahwa al-musbitu wan nafi sawa'un, ya kan? Ditasawi murajjihaihima. Karena murajjihnya musbit dan murajjihnya nafi sama. Sama-sama punya murajjih. Murajjihnya musbit istimaluhu ala zati ilmin. Murajjihnya nafi adalah i'tidaduhu bil asli. Ya kan? Wa rabi'uha yurajjahu al-musbitu illa fit talaqi wal itaqi. Ini saya nomor 4 dah.
tafsir, ya kan? Fihi tafsilun. Kauli yang nomor 4 mengatakan bahwa al-musbitu murajjahun, kecuali dalam dua hal, talak dan itak. Kalau dalam soal talak dan itak, fayurajjihu an-nafi lahuma alal musbiti lahuma, maka dimenangkan siapa khobar yang menafikan talak dan itak, dimenangkan atas khobar yang menetapkan talak dan itak. Li'annal asla adamuhuma, li'annal asla adamut talak wal asl adamul itak. Wahaka Ibnul Haji bima'ahada aksah, dan menyampaikan siapa Ibnul Haji bersama pendapat ini akan sebaliknya. Seperti keberumah. Ay yurajjihu al-musbita lahuma al-nafi lahuma. Atau dibaca yurajjahu al-musbitu lahuma al-nafi lahuma. Dimenangkan siapa khobar yang menetapkan tolak dan itak atas khobar yang menafikan tolak dan itak. Wannahyu 'alal amri, yakni yurajjahu an-nahyu 'alal amri. Ada dua khobar yang ta'arud, satunya nahi, satunya amir, ya kan? Maka yuqaddamu an-nahyu 'alal amri. Di annal awwala li daf'il mafsadati watsaniya li jalbil maslahati. Karena yang pertama yakni nahi itu demi untuk menolak mafsadah, sementara yang kedua yakni amar dalam rangka mendatangkan maslahah. Sesuatu itu dilarang di daf'il mafsadah, sesuatu itu diperintahkan di jalbil maslahah. Wal i'tina'u bi daf'il mafsadati asyaddu, sementara konsen terhadap penolakan mafsadah itu lebih berat. Wal amru 'alal ibahati, dan dimenangkan apa amar atas ibahah. Ada dua khobar, yang satu amir, yang satu mubih, ya kan? Lil ihtiyati bit talabi. Jadi al-ma'muru bihi itu matlubun, kan? Wal khabaru al-mutadammiru litaklifi 'alal amri wan nahi, dan diunggulkan apa khabar yang mengandung taklif atas amar dan nahi. Kalau amar dan nahi kan pasti mengandung taklif, ya kan? Kalau amar itu taklif bil fi'li, kalau nahi itu taklif bil tarki, kan sama-sama taklif, kan? Kalau khobar kan belum tentu di situ ada taklif. Akan tetapi yang dibicarakan adalah khobar yang mengandung taklif. Bagaimana kalau bertentangan dengan amar yang pasti mengandung taklif atau nahi yang mengandung taklif. Ternyata yang dimenangkan adalah al-khabaru yurajjahu 'alal amri. Demikian pula al-khabaru yurajjahu 'alan nahi. Alasannya di anna talaba bihi, karena sesungguhnya tuntutan dengan menggunakan lafaz khabar ada litahaqquq wuqu'ihi, karena nyatanya terjadinya khabar aqwa adalah lebih kuat minhuma daripada talab dengan amar dan nahi. Sama-sama mengandung tolab, kan? Khabarnya mengandung tolab, amarnya mengandung tolab, nahinya mengandung tolab.
Talab dengan menggunakan lafal khabar itu lebih kuat daripada talab dengan menggunakan amar dan nahi. Kenapa? Sebab karena khabar itu kan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi kan. Ini perbedaan kalam khabar dan kalam insya. Apa perbedaannya kalam khabar dan kalam insya? Kalam khabar itu maknanya apa namanya? Lebih dulu daripada lafalnya kan. Saya mengatakan Zaid datang. Sebelum kita mengatakan Zaid datang, kedatangan kan sudah terjadi kan. Sementara maknanya insya itu berbarengan dengan lafalnya. Ya kan? Seorang bapak mengatakan kepada menantunya, angkah tukar. Itu kan insya, itu bukan khabar itu. Itu bukan khabar tapi insya. Maknanya bersamaan dengan lafalnya kan. Angkah tukar wajah tukar. Kalau seorang guru mengatakan alam tu at-talamida, saya mengajar murid, itu kan khabar ya kan? Memberitakan apa yang terjadi. Kalau seorang wali mengatakan angkah tuka binti, itu bukan khabar. Bukan memberitakan yang terjadi, justru pernikahan terjadi dengan mengatakan angkah tuka. Talab dengan menggunakan lafaz khabar lebih kuat daripada talab menggunakan amar dan nahi. Alasannya ditadhaqquqi wuqu'i, karena wuku'nya khabar kan sudah nyata kan. Itu di bawah dibaca, yakni annal khabar lamma kana matmunuhu mutahaqqiqan bidunihi. Khabar itu mengingat bahwa kandungan khabar itu terwujud tanpa khabar. Kandungan khabar itu meskipun tanpa khabar kan terwujud kan. Tanpa dikatakan Zaidun qa'imun kan Zaid berdiri. Annal khabarah lamma kana matmunuhu mutahaqqiqan bidunihi, bahwa sesungguhnya khabar mengingat kandungannya khabar itu terwujud tanpa khabar, bikhilafil insya'i, berbeda dengan insya, kana talabu, maka ada apa talab, idza tadammanahu al khabaru, apabila talab itu terkandung di dalam khabar, aqwa minat talabi fil amri wan nahi, ada apa talab lebih kuat daripada talab yang ada di dalam amar dan nahi. Wa khabarul hadri ala khabaril ibahati, dan diunggulkan apa berita larangan, khabar larangan atas khabar ibahah. Ada dua khabar yang ta'arud, yang satu menyangkut larangan, yang satu menyangkut ibahah. Maka dimenangkan apa khabarul hadri lil ihtiyati. Ihtiyatnya. Pegangan mufti itu akan ada kalanya yang al-ahwad, ada kalanya yang aisar ya kan. Mufti itu. Jadi mufti tak bentarobon. Orang ini apa akan dikasih dengan fatwa yang mana? Apa yang aisar, apa yang ahwad? Wakila aksuhu. Ada yang mengatakan justru khabarul ibahah dimenangkan atas khabar hadr. Li'tidadil ibahati bil asli min nafyil haraji, karena ibahah itu mendapatkan kekuatan dengan asal, yakni tidak adanya dosa. Al aslu kan adamul haraji kan. Al haraju bi khilafil asli berarti. Wa sadisuha, yakni sadisul aqwal sawa'un.
Artinya khabarul hadri la yuqaddamu ala al-ibaha ala khabaril ibaha kama la yurajjahu khabarul ibaha ala khabaril hadri. Ditasawi murajjihaihi sama dengan yang tadi. Karena murajjihnya khabar hadr dan murajjihnya khabar ibaha itu setara. Wal wujubu wal karahatu 'ala nadbi, dan diunggulkan apa wujub dan karaha atas nadb. Maksudnya al wujubu yurajjahu 'ala nadbi, demikian pula al karahatu turajjahu 'ala nadbi. Ada dua khabar yang satu wujub, yang satunya nadb, atau ada dua khabar yang satunya wujub, yang satunya karaha, satunya nadb. Idza ta'arada al-wujubu wa nadbu yurajjahu al-wujub. Wa idza ta'arada al-karahatu wan nadbu turajjahu al-karaha. Alasannya lil ihtiyati fil awwal. Kenapa wujub dibenangkan atas nadb? Lil ihtiyat. Dan kenapa karaha dibenangkan atas nadb? Bidaf'il lauli fisani, untuk menolak celaan dalam yang kedua. Kalau yang kedua kan tidak ada dosa, yang ada hanya laum, ya, laum. Wan nadbu 'alal mubahi, dan diunggulkan apa nadb atas mubah fil asahi. Mending dikatakan mandub daripada dikatakan mubah, ya kan? Karena mandub itu kan matlub, ya. Meskipun hanya sebaiknya dilakukan. Lil ihtiyati bit talabi, demi ihtiyat dengan adanya talab. Li annal manduba matlubun. Wa qila aksuhu, ada yang mengatakan al mubahu yurajjahu 'ala nadbihi. Alasannya li muwafaqatil mubahi lil asli, karena mubah itu yuwafiqul asla, ya kan? Karena al aslu al ibahah, kan? Asal yang dimaksud min adamit talabi berupa tidak adanya talab. Al aslu adamut talab. Walaysa fi hadza ma'a qawlihi qablu wal amru 'ala al ibahati takrarun. Walaysa, dan tidak ada fi hadza, ialah di dalam hal ini, yang dimaksud ini an-nadbu 'alal mubah, ya. Nadb dimenangkan atas mubah. Tidak ada ialah di dalam hal ini dalam kaitannya dengan perkataan musannif sebelumnya. Di depan musannif mengatakan wal amru 'alal ibah, kan beda ya, ada ya. Wal amru 'alal ibah. Di dalam ini tidak ada takrar. Ini kok masih diulang, di depan kan sudah ada wal amru 'alal ibahah. Di sini kok masih wan nadbu 'alal mubah, ya kan? Ya, saya mengatakan itu bukan pengulangan. Takrarun itu menjadi isimnya laisa yang muakhar. Wa laisa fi hadza takrarun, ya kan? Dalam hal ini tidak ada takrar. Dengan dauh yang sebelumnya wal amru 'alal ibahah. Kok dikatakan tidak ada takrar? Li annal murada bil amri fihi al ijabu wa talabu. Karena adapun yang dimaksud di dalam amar fihi, di dalam qaulihi wal amru 'alal ibahah, yang dimaksud dengan amar di situ adalah ijab, ya, amar wajib berarti, ya. Bukan talab, bukan semata-mata talab. Meskipun ijab dan nadb sama-sama talabu fi'lin, kan? Perbedaannya ijab talabu fi'lin jazimin, talabu fi'lin jazimun, ya kan? Sedangkan nadb talabu fi'lin ghairu jazim. Yang dimaksud dengan amar di dalam wal amru fi 'alal ibahati itu adalah ijab lan nadbu lat talabu.
Wahuma adapun keduanya ijab dan tolak khilafun fi hakikatihi adalah khilaf tentang hakikat amar. Hakikat amar itu apa? Baik amarah maupun if'al kan. Kalau amarah itu adalah lafal yang tersusun dari hamzah, mim dan ra kan. Kalau sifat amar adalah if'al dan sebagainya kan. Taqaddamah yang sudah terdahulu apa khilaf fi mas'alati jaizut tarki di dalam masalah jaizut tarki laisa biwajibin kan ada di depan kan. Pembahasannya ada di depan. Di situ dijelaskan tentang hakikat amal ya kan. Ada yang mengatakan sifat if'al atau sifat amal itu hakikatun fil wujub ya kan, majazun fi ghairi wujub kan. Ada yang mengatakan hakikatun fit talab fil qadri al mustaroki bainal ijabi wan nadbi. Wa nafil haddi yakni wa yurajjahu nafil haddi, dan dimenangkan apa khabar yang menafikan had alal mujibilahu atas khabar yang mewajibkan adanya had. Alasannya lima fil awwali milal yusri wa adamil haraji, karena sesuatu yang ada di dalam yang pertama yakni nafi berupa yakni kemudahan dan tidak ada dosa al-muwafiq liqaulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya kan. Ini sesuai dengan prinsip at-taisir dan sesuai dengan prinsip adamul haraj. Jadi khabar yang menafikan had dimenangkan atas khabar yang mewajibkan had. Karena yang pertama itu sesuai dengan prinsip yusri dan prinsip adamil haraj. Khilafan liqaumin, berbeda pendapat dengan sekelompok ulama, wahum al-mutakallimun. Meskipun mutakallimin tak cuma ajar ilmu kalam dulu ya. Fi tarjihihim al-mujibah, di mana mereka lebih mengunggulkan al-mujibulil haddi ya kan. Alasannya liifadatihi at-ta'sisa, di annal mujiba yufidu at-ta'sisa ya kan. Pada kondisi ada ta'sis itu. Bikhilafin nafi. Wal ma'kulu ma'nahu yakni yurajjahu al-ma'kulu ma'nahu ala ma lam yuqal ma'nahu. Dimenangkan apa khabar yang maknanya dapat dinalar oleh akal atas khabar yang maknanya tak dapat dinalar oleh akal. Khabar yang reasonable katanya makul ya, dapat dipahami oleh akal diunggulkan dibandingkan dengan khabar yang ghairu ma'kul. Li'anna al-awwala ad'a ila al-inqiyadi wa afyadu bil qiyasi alaihi. Karena yang pertama yakni ma'kulul ma'na lebih mendorong untuk diikuti dan lebih memberikan faidah dengan melakukan qiyas atas al-awwal. Karena salah satu syarat qiyas adalah hukum asal harus ma'kulul ma'na ya kan. Hukum yang ma'kulul ma'na itu bisa ditularkan kemana-mana sehingga dikatakan afyaduh lebih memberikan faedah karena bisa dilakukan qiyas padanya. Wal wad'iyyu 'ala taklifi, dan dimenangkan apa hukum wad'i atas hukum taklifi fil ashahi. Seperti apa contohnya ta'arud antara khabar yang mengandung hukum wad'i dan khabar yang mengandung hukum taklif. Tapi ini teori kan ya. Contohnya pada ben apa kan? Oh itu dibaca di bawah. Qauluhu wal wad'iyyu 'ala taklifi.
Qad yustaskaru taswilu dzalika. Kemungkinan besar sulit untuk menggambarkan hal itu terjadi. Di anfa inna ta'arudha far'ut hadil muta'allaki. Karena adanya ta'arud itu diasumsikan kalau muta'allaknya sama. Fakaifa ma'attihadihi. Maka bagaimana kalau muta'allaknya sama? Yakunu ahadul hukmaini wat'iyan wal akharu taklifiyan, di mana salah satunya adalah hukum wat'i, yang lain hukum taklifi. Wa qad yusawwaruh, bisa saja digambarkan seperti ini. Binahwi an yadulla ahadul khabaraini masalan ala kauni syai'in syartan likada masalan. Misalnya ada dua khobar, khobar A dan khobar B. Khobar A menunjukkan bahwa sesuatu menjadi syarat bagi sesuatu yang lain. Khobar B mengatakan bahwa itu ada dilarang untuk dilakukan. Itu bayangan ya. Li'annal awalah la yatawaqqafu 'alal fahmi wat tamakkuni minal fi'li, karena yang pertama yakni hukum wat'i itu penerapannya tidak perlu pemahaman dan adanya kemungkinan untuk dilakukan. Jadi al-hukmul wad'iyyu itu la yatawaqqafu 'alal fahmi wat tamakkuni minal fi'li. Buktinya hukum wad'i itu berlaku juga terhadap anak kecil ya kan. Kalau anak kecil merusak sepeda motornya orang, bakun ketemuan itu. Bikhilafis tsani, meskipun pelaksananya adalah walinya. Bukan hanya kepada anak kecil, kepada hewan juga berlaku hukum wad'i itu. Kalau punya hewan merusak tanamannya orang, itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Wakil aksuhu, tapi ada yang mengatakan hukum taklifi malah yang dimenangkan atas hukum wad'i. Ditarattu bis sawabi ala taklifi dunal wad'i. Karena dari hukum taklifi akan melahirkan pahala, tidak hukum wad'i. Si beda kejar akan hukum taklifi. Wal muwafiqu dalilan akhar, yakni wa yurjahu al muwafiqu dalilan akhar, dan diunggulkan apa khabar yang sesuai dengan dalil yang lain. Kalau yang ini banyak pendukungnya pada khabar itu yang dimenangkan. Wa yurjahu al khabaru al muwafiqu dalilan akhar, dimenangkan ala ma lam yuwafiq dalilan akhar ya. Ala ma lam yuwafiqu yakni dalilan akhar. Li'anna dhanna fil muwafiqi aqwa, karena dugaan yang ada pada muwafiq lebih kuat daripada dugaan yang ada pada yang tak muwafiq. Sama-sama berbasis dzan ya kan. Tapi dzan yang ada pada muwafiq lebih kuat daripada dzan yang ada pada yang tak muwafiq. Muwafiq maksudnya dalilan akhar. Wa hadza dakhilun fi qawlihi fi ma taqaddama. Ini sesungguhnya include di dalam perkataan kemudian sebelumnya. Wal asahhu at-tarjihu bi kathratil adillati. Dengan bedanya adalah adapun menurut kaul yang asah adalah ditarjihnya hadis dengan banyaknya dalil-dalil yang mendukung. Dalil tentang hal itu bukan hanya ini, banyak itu. Tapi wadukiro dan disebut apa hal, kenapa kok masih disebut? Kalau ini include tawti'atan lima ba'dahu, sebagai muqaddimah terhadap keterangan yang sesudahnya. Muqaddimah landasan terhadap keterangan yang berikutnya. Warada al-muwafiqu mursalan aw sahabiyan aw ahlal madinati awil aktsara minal ulama. Demikian pula diunggulkan apa khabar yang muwafiq. Muwafiq dengan hadis mursal atau muwafiq dengan seorang sahabi
atau muwafiq dengan pendapat ahli Madinah, atau muwafiq dengan kebanyakan ulama. Khabar ini sesuai dengan hadis mursal. Khabar ini sesuai dengan pendapat seorang sahabat. Khabar ini sesuai dengan pendapat ahli Madinah. Khabar ini sesuai dengan kebanyakan ulama. Inilah yang dimenangkan. Dimenangkan alama lam yuwafiq wahidan mimma dzikra. Dimenangkan atas khabar yang tidak sesuai dengan salah satu dari hal-hal tersebut. Lam yuwafiq mursalan, lam yuwafiq sahabiyan, lam yuwafiq ahlal madinati, lam yuwafiq al-aktsara minal ulama fil ashah. Alasannya likuwatil dzanni fil muwafiqi. Memang basisnya adalah berbasis dzanni semua. Tapi dzan yang lebih kuat dimenangkan atas dzan yang tak kuat. Likuwatil dzanni fil muwafiqi, karena kuatnya dzan pada yang muwafiq. Wakilah dan dikatakan la yurajjahu biwahidin mimma dzukira. Tidak dijadikan bahan tarjih apa salah satu dari hal-hal tersebut. Jadi al-muwafaqut lil mursal la yurajjahu biha, ya. Tidak dijadikan alasan tarjih apa salah satu dari hal-hal tersebut, yakni kaunuhu muwafiqan mursalan dan seterusnya. Li'annahu laisa bihujjatin, karena madzukir itu bukan hujjah, hadis mursal bukan hujjah, sahabi bukan hujjah, dan seterusnya. Ada dua kaul sudah. Wasadisuha, adapun sadisul aqwal si muwafiqis sahabi, terkait dengan yang muwafiq dengan sahabi. Di atas kan ada beberapa muwafiq. Ini hanya menyangkut muwafiq sahabi, ya. In kana ay as-sahabiyyu haitsu mayyazahun nasu, jikalau ada apa si sahabi itu adalah sekiranya mengistimewakan kepada sahabi apa nas. Tapi kalau si sahabi itu adalah sahabi yang mendapatkan keistimewaan berdasarkan nas, ay fima mayyazahu fihi, artinya menyangkut masalah mayyaza yang mengistimewakan apa an-nasu kepada sahabi fihi di dalam min abwabil fikhi kazaidin fil faraidi, seperti Zaid dalam soal faraid misalnya. Muyyiza fiha, dikasih keistimewaan siapa Zaid dalam soal faraid dengan hadis bihadisi afradukum Zaidun. Adapun paling ahli faraid di antara kamu adalah Zaid. Ini artinya bahwa sahabat Zaid ini mumayyazun fil faraid. Istimewa dalam keahliannya di bidang faraid. Kalau ada pendapat ulama sesuai dengan Zaid dalam soal faraid, maka pendapat itulah yang dimenangkan atas pendapat yang lain. Waqad taqaddama. Wa rabi'uha wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim